Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Safira Khairunisa dari kelas 8C. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum tentang itikaf pada 10 malam hari terakhir. Seperti yang kita ketahui, itikaf itu berdiam atau menetapkan diri di dalam masjid dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama bersepakat mengenai anjuran beritikaf, terutama selama bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana asyarah ayam falamma amul ladzi kubida fihi takafa ishrina yauman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari dan pada tahun wafatnya beliau beritikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hukum dasar itikaf itu sunnah. Kadar kesunahan tersebut semakin meningkat seiring berlalunya hari-hari Ramadan menuju 10 malam hari terakhir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang turut beritikaf bersamaku, hendaklah ia beritikaf pada 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itikaf bisa menjadi wajib apabila dinazarkan oleh dirinya sendiri. Misalnya seseorang berkata, jika saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit ini, saya bernazar akan beritikaf di Masjid Nabawi selama 3 hari. Selepas ia sembuh, ia wajib menepati nazarnya sesuai kriteria yang ia tetapkan. Masa itikaf terbagi menjadi 2, ada yang mengikat dan tidak mengikat. Masa itikaf wajib atau nazar bersifat mengikat. Jika bernazar akan itikaf selama 5 hari, maka ia wajib beritikaf selama 5 hari. Ada juga itikaf sunnah bersifat tidak mengikat, tidak ditentukan dan tidak dibatasi waktunya maupun lamanya, sehingga mutakif atau orang yang beritikaf itu bisa membatalkan itikafnya kapanpun itu. Orang yang beritikaf haruslah muslim, mumayyiz, atau juga orang yang sudah mencapai batas usia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, suci dari hadas besar dan hadas kecil, serta suci dari haid maupun nifas. Rukun itikaf terbagi menjadi 2, ada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdiam diri di dalam masjid. Sebab itikaf itu berdiam dan menetapkan diri di dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah tidaknya semua amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan balasannya sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat beberapa pendapat mengenai kriteria masjid yang sah untuk dijadikan tempat beritikaf. Salah satunya dari Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Keduanya menegaskan bahwa semua masjid sah dijadikan tempat beritikaf karena tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis yang dengan jelas membatasi masjid sebagai tempat beritikaf. Amalan yang disunahkan bagi mutakif itu disunahkan untuk memperbanyak amalan sunnah di samping amalan wajib, seperti membaca Al-Quran, sholat, berzikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, berdoa, dan berbagai amalan baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga amalan yang dimakruhkan bagi mutakif. Seorang yang sedang beritikaf itu dimakruhkan untuk melakukan perkataan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang boleh dilakukan saat beritikaf itu diperbolehkan keluar dari tempat itikaf tersebut untuk urusan keluarga. Juga diperbolehkan menyisir rambut, berpangkas, memotong kuku, memakai wangian, dan berpakaian indah. Bisa juga meninggalkan tempat itikaf dan itikafnya tidak batal asalkan keluarnya tidak terlalu lama. Itikaf bisa menjadi batal apabila seorang mutakif sengaja keluar dari tempat itikaf tersebut tanpa keperluan yang diizinkan. Hilangnya akal disebabkan gila atau mabuk, haid, nifas, dan murtad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa illal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Jika seorang mutakif memutuskan itikafnya sebelum selesai melaksanakannya dengan sempurna sampai batas waktu yang diniatkan, ia wajib mengqadha itikaf tersebut. Hukum ini berlaku jika itikaf yang diniatkan adalah itikaf nazar, bukan itikaf sunnah. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.